berkat Tuhan. Kita perlu perhatikan apa yang menghalangi berkat Tuhan. Di ayat yang pertama, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa dan permohonan kita. Kita perlu perhatikan apa yang menghalangi, dan kita perhatikan juga prinsip doa kita. Ya, harus dilakukan dengan benar. Ya, yang pertama harus dengan iman. Ya, kalau dilakukan tanpa iman itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak dilakukan dengan kesungguhan dan iman, keyakinan kepada Kristus, kita tidak akan mendapat jawaban dari Tuhan. Atau kalau kita lakukan dengan bimbang, ya tidak akan menjawab, tidak akan mendapat jawaban doa. Yang kedua, kita harus perhatikan dan harus di dalam nama Yesus. Kita harus doa, kita naikkan doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak jawab. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan kalau belum dijawab juga, kita harus berdoa dengan tekun, dengan gigih. Ya, dengan gigih, tekun, dan teruslah berdoa. Ya, sampai terjadi mujizat. Dan juga kita perhatikan kenapa doa kita nggak dijawab. Yang pertama, karena ketidakpercayaan. Ya, tidak percaya. Ada pengalaman di mana Yesus ketika datang di Nazaret, ya, di sana tidak banyak mujizat terjadi. Alkitab mencatat tidak banyak mujizat terjadi karena mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Ya. Nah, kalau kita berdoa tanpa iman, maka tidak akan ada jawaban. Ketidakpercayaan itulah membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, your faith has made you well. Imanmu lah yang membuat keadaanmu menjadi baik. Imanmu menyembuhkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Jadi jangan sampai kita tidak percaya, atau ketidakpercayaan itulah yang membuat doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Atau yang lain, ya, karena motivasi yang salah. Ya, karena kita mau kita pergunakan untuk hawa nafsu, untuk kesombongan, untuk keangkuhan, ya. Karena motivasi yang salah. Dan selanjutnya karena ada niat jahat di hati kita, sehingga Tuhan tidak menjawab doa kita. Ya, ada perselisihan, ada kekecewaan, ada kepahitan, ada pertengkaran di dalam hidup kita, ada dosa, ya, yang kita simpan, yang kita sembunyikan, pemberontakan di dalam diri kita, dan dosa-dosa yang lainnya kita harus bereskan kepada Tuhan. Kita akui di hadapan Tuhan dan kita bertobat supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus perhatikan hubungan kita suami istri, ya. Kalau saudara sudah menikah, hubungan saudara suami istri harus beres supaya doa kita, ya, suami harus mengasihi istri, harus bijaksana, harus menghormati, harus mengasihi istri supaya doa dan permohonan kita dijawab oleh Tuhan, ya. Dan lakukanlah doa-doa saudara dengan prinsip yang benar, dengan cara yang benar, supaya saudara menerima jawaban dari Tuhan. Tuhan Yesus selalu menjawab dan ingin menolong setiap kita, dan ingin lihat kita terus alami terobosan dan menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.